Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Fitri Rahayu, NPM 201191010 dari kelas 1A. Di sini saya akan memenuhi tugas perkembangan peserta didik, yaitu tentang pubertas. 1. Makna pubertas. Pubertas adalah masa transisi dari masa anak ke dewasa, yang tergolong timbangan tanda-tanda seksual sekunder dan kemampuan yang bereproduksi dengan perubahan hormonal, perubahan fisik, maupun perubahan psikologis dan sosial. Puber berasal dari kata Latin puber, berarti mendapat publes atau rambut kemaluan, yaitu suatu tanda kelamin sekunder yang menunjukkan perkembangan seksual. Pubertas terjadi sebagai akibat dari peningkatan sekresi hormon pelepas gonadotropin dari hipotalamus dan diikuti oleh sekuen perubahan sistem endokrin yang kompleks serta timbulnya sistem umpan balik negatif dan positif. Sekuen ini akan diikuti oleh tanda-tanda seks sekunder, pertumbuhan dan kesiapan untuk bereproduksi. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih. Dikatakan masa transisi karena pubertas berada dalam peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa remaja, dan dikatakan tumpang tindih karena beberapa ciri biologis dan psikologis anak-anak masih dimilikinya, serta beberapa ciri remaja juga dimilikinya. Jadi masa puber termasuk tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan awal masa remaja. Anak yang matang secara seksual, ia disebut anak puber. Begitu berkembang secara seksual, ia disebut remaja atau remaja muda. Nomor 2. Perubahan apa saja yang terjadi pada masa pubertas? 1. Pada wanita. A. Tubuh tumbuh semakin tinggi, berat, dan kuat. B. Payudara yang semakin besar. C. Alat reproduksi seperti vagina, rahim, dan tuba fallopi mulai berkembang. D. Tubuh mulai terbentuk seperti wanita dewasa, misalnya pinggang, panggul, dan bokong yang mulai membesar. E. Mulai tumbuh rambut di kemaluan dan area lainnya, seperti ketiak, kaki, dan lengan. F. Mulai mengalami keputihan. G. Mulai mengalami menstruasi. H. Bertambahnya produksi keringat. I. Kulit menjadi lebih berminyak. J. Jika tidak dirawat dengan baik, kondisi ini akan memicu pertumbuhan jerawat. 2. Perubahan fisik pada anak laki-laki. A. Tubuh anak laki-laki akan semakin tinggi, berat, dan kuat. B. Otot-otot semakin besar. C. Dada dan bahunya semakin lebar atau bidang. D. Mulai tumbuh rambut di kemaluan, ketiak, lengan, dan kaki. E. Mulai tumbuh janggut, kumis, dan jambang. F. Mengalami perubahan suara yang diawali dengan suara sering serak. G. Mulai tumbuh jakun di lehernya. H. Penis dan testis semakin besar. I. Lebih sering terjadi ereksi, kadang tanpa alasan. J. Mulai mengalami ejakulasi, khususnya setelah mengalami mimpi basah. K. Bertambahnya produksi keringat. L. Kulit menjadi lebih berminyak. Kondisi ini bisa menimbulkan jerawat jika tidak dirawat dengan baik. 3. Ciri-ciri pubertas. Menurut Sutio, 1. Mencari pergaulan di luar keluarga. Usaha melepaskan dari ikatan keluarga. 2. Minat subjektif dan sosial timbul ke dalam batin sendiri. 3. Kepribadian tumbuh dari si puber menemukan diri sendiri. Ia mulai meneliti kehidupan. 4.
Penemuan nilai-nilai, sikapnya menjadi emosional. 5. Daya pikir, rilis sifat-sifat konkret dan menuju sifat-sifat abstrak. 6. Perkembangan anak laki-laki dan anak perempuan yang berbeda. 7. Anak puber mengalami sikap ketidaktenangan, tidak seimbang dan menunjukkan sifat yang bertentangan. Adapun ciri-ciri fisik menurut Sujanto. 1. Kelenjar bagi anak laki-laki mulai menghasilkan cairan yang terdiri atas sel sperma, dan bagi anak perempuan yang kelaminnya mulai menghasilkan sel telur. 2. Anak laki-laki mengalami mimpi basah sedangkan anak perempuan mengalami menstruasi. 3. Tubuh mulai berkembang sehingga tampak pada anak laki-laki dadanya bertambah dengan otot-otot yang kuat dan anak perempuan pinggulnya mulai melebar. 4. Mulai tumbuhnya rambut-rambut di bagian-bagian tertentu bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. 5. Anak laki-laki lebih banyak bernapas dengan perut sedangkan anak perempuan lebih banyak bernapas dengan dada. 6. Suara mulai berubah menjadi lebih besar atau parau. 7. Wajah anak laki-laki tampak persegi sedangkan wajah anak perempuan tampak lebih membulat. 8. Motorik anak, cara bergerak mulai berubah sehingga cara berjalan anak laki-laki dan anak perempuan mengalami perubahan. Anak laki-laki tampak lebih kaku dan kasar, anak perempuan tampak lebih canggung. 9. Mulai menghias diri, baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang berusaha menarik perhatian dengan penampilan segala perkembangan, tetapi dengan malu-malu. 10. Sikap batinnya mengarah ke dalam, sehingga timbul rasa percaya diri. 11. Perkembangan tubuh mencapai kesempatan atau kesempurnaan dan kembali harmonis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.